menunjukkan listrik statis. Salah satu percobaan yang mudah dilakukan adalah percobaan dengan sebuah sisir plastik. Sebelum sisir digosok-gosok ke satu arah pada rambut, sisir tidak bermuatan listrik, yaitu netral, sehingga sisir tidak dapat menarik sobekan-sobekan kertas. Setelah sisir digosok-gosok ke satu arah pada rambut, sisir plastik menjadi bermuatan listrik, sehingga sisir dapat menarik sobekan-sobekan kertas. Peristiwa pemisahan pusat muatan positif dan negatif atom isolator disebut polarisasi muatan. Sifat muatan listrik. 1. Muatan listrik digolongkan menjadi dua jenis, muatan positif dan muatan negatif. Batang kaca iklan di kotak sutra memiliki muatan positif, sedangkan batang plastik yang digosok wol memiliki muatan negatif. Penggolongan muatan listrik terdiri atas dua jenis, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Diusulkan pertama kali oleh Benjamin Franklin. 2. Muatan listrik sejenis akan tolak-menolak, dan muatan listrik tidak sejenis akan tarik-menarik. Apa penyebab terjadinya muatan listrik? Semua benda termasuk sisir plastik disusun oleh partikel-partikel terkecil yang disebut atom. Secara sederhana, atom terdiri atas sebuah inti atom bermuatan positif dan jauh dari inti atom. Elektron-elektron bergerak mengitari inti atom. Inti atom sendiri disusun oleh dua partikel dasar, yaitu proton dan neutron. Pada gambar 2.3 diilustrasikan model atom untuk atom karbon yang terdiri atas 6 proton, 6 neutron, dan 6 elektron. Pada tahun 1999, Reber milikan 1886-1953 menemukan bahwa jika suatu benda imutasi muatan selalu merupakan kelipatan dari sebuah muatan elementer yang diberi lambang dengan kelipatan dari sebuah muatan elementer yang diberikan lembaga. Dalam istilah modern dikatakan bahwa muatan listrik adalah terkuantisasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa berkas-berkas elektron selalu diket. Hal tersebut menunjukkan bahan berkas elektron selalu diket tidak pernah dalam bentuk pecahan seperti plus 1,5 E. Satuan muatan listrik S1 diukur dalam Coulomb. 1 Coulomb adalah sejumlah muatan yang mengalir melalui suatu penampung kawat dan 1 sekuond ketika arus 1 ampere melalui kawat itu. Besar gaya listrik antara dua benda bermuatan listrik diselidiki oleh fisikawan Perancis bernama Charles Coulomb pada tahun 1785. Coulomb berhasil menemukan hukum Coulomb, yaitu sebagai berikut. Besar gaya tarik atau gaya tolak antara dua muatan listrik adalah sebanding dengan perkalian kedua muatan dengan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan tersebut. F sama dengan 1/4 pi epsilon buka kurung Q1 Q2 tutup kurung per R pangkat 2 dengan Q1 Q2 sama dengan muatan listrik 1 dan 2 atau C. R sama dengan jarak antara kedua muatan atau M. Epsilon sama dengan permitivitas bahan atau permitivitas medium atau N M pangkat 2 atau C pangkat 2. Dan F sama dengan gaya listrik tarik-menarik atau tolak-menolak atau gaya Coulomb atau N. Perhatikan juga bahwa garis kerja gaya listrik terletak pada garis hubung kedua muatan listrik atau muatan listrik dianggap sebagai muatan titik. Jika medium tempat muatan-muatan berada adalah vakum atau udara, nilai epsilon sama dengan epsilon 0. Jika kedua muatan berada dalam medium selain vakum atau udara, permitivitas medium epsilon dihitung dengan persamaan berikut. Dengan epsilon R permitivitas relatif atau tatapan dielektrik, nilai epsilon R untuk ruang hampa atau udara adalah 1, sehingga nilai epsilon R untuk medium lainnya jelas lebih besar dari 1.